Saya ingin bercerita padamu tentang seorang bruder yang menjadi guru Romo ketika saya masih di seminari. Namanya Bruder Adolphus SCY. Beliau usianya pada saat itu sudah 80-an, jelang 90 tahun. Sudah sangat lanjut usia, tapi semangatnya masih luar biasa. Mungkin karena kekuatan cerutu. Lalu Bruder Belanda ini seringkali nonton pertandingan sepak bola sambil merokok. Dan kami akan diberikan rokoknya, terutama yang dekat dengan beliau. Para seminaris yang sebetulnya tidak boleh merokok, menerimanya dengan sukacita. Kapan lagi diberi gratis rokok oleh Bruder. Dan rokoknya selalu rokok-rokok yang enak dan mahal. Lalu ketika sudah diberikan, entah sadar entah tidak, beliau akan lupa bahwa sudah memberikan dengan ikhlas dan kemudian akan marah-marah karena rokoknya itu dianggap dicuri oleh para seminaris. Jadi yang sudah menerima rokok dengan sukacita tiba-tiba deg-degan karena akan dilaporkan pada Romo Rektor. Betapa mudah ya hati seseorang berubah, betapa mudah ingatan seseorang berubah. Dan itulah risiko menjadi manusia. Minggu Palma itu mencerminkan perubahan hati juga kan? Yesus yang kita dengar dalam bacaan Injil di bagian awal dari perarakan liturgi, dialu-alukan Hosana, Putra Daud, diberkatilah mereka yang datang dalam nama Tuhan. Orang menghamparkan ranting-ranting daun, menghamparkan pakaian mereka untuk menjadi alas karena begitu cinta dan hormat pada Putra Daud. Sorakan-sorakan itu mengandung nada harapan karena merujuk pada nubuatan yang sudah lama dirindukan kegenapannya, yaitu tentang Mesias. Orang-orang Israel pada zaman Yesus melihat, wow, ini betul-betul seseorang yang dijanjikan oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, yang sakit sembuh, yang kusta sembuh, yang kerasukan setan sembuh, yang mati dibangkitkan. Begitu banyak tanda-tanda ajaib yang menyertai Yesus, dan orang percaya ini dia, Raja yang akan memulihkan Israel. Dialah Mesias yang akan memerintah, mengalahkan para penjajah Romawi. Itu pikiran mereka. Tapi hanya dalam kurun waktu 3-4 hari, semua berubah. Itu sebabnya bacaan Injil di awal kemudian bergeser menjadi kisah sengsara. Dalam pekan ini kita mendengarkan kisah sengsara Kristus dari Injil Markus yang cukup panjang. Semoga kalau dinyanyikan tidak membuatmu mengantuk di gereja. Tapi yang menarik adalah engkau bisa melihat suasana hati orang berubah begitu cepat dalam bacaan Injil. Engkau lihat dari kata-kata Hosana berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. Teman-teman yang diberkati Tuhan, kadang-kadang kita tidak siap dengan berubahnya hati orang-orang yang kita cintai. Kadang-kadang kita tidak siap untuk melihat penolakan, kegagalan, kesusahan yang datang justru dari orang-orang yang dekat dengan kita. Hari-hari ini saya mengundangmu untuk masuk dalam jalan salibmu sendiri. Banyak orang yang terluka berusaha lari dari lukanya. Banyak orang yang kecewa, merasa bahwa dengan healing-healing tipis, mereka akan menemukan sukacita di tempat wisata, di tempat keramaian. Padahal sejatinya bukan itu yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta adalah keberanian untuk melihat cacatmu, untuk melihat celahmu sendiri, untuk melihat kegagalan dan trauma-traumamu. Dan itu butuh keberanian sekaligus kerendahan hati yang luar biasa. Maka saya berdoa bagimu teman-teman.
Bagi engkau yang mendengarkan renungan ini, saya sungguh berdoa semoga selama masa-masa suci ini, engkau diberi karunia untuk kembali ke hatimu. Untuk mendengarkan jerit tangis yang selama ini kau pendam, yang selama ini engkau diamkan, yang selama ini engkau acuhkan. Kembalilah ke rasa kecewamu, kembalilah ke pengalaman traumatikmu, lihat salibmu, akui salibmu. I am not okay, dan minta rahmat. Minta rahmat sampai pada titik di mana engkau berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Romo merasa hanya orang-orang yang berani masuk dalam jalan salibnya yang berat, itulah yang akan menemukan kedewasaan spiritual, yang akan menemukan kematangan iman. Kematangan iman tidak akan ditemukan dalam puji-pujian yang artifisial saja, yang tidak mengangkat hatimu. No. Hanya orang yang terpuruk di dalam hidup mampu dengan jujur melihat siapa dirinya di depan Allah. Dan sekali lagi itu butuh keberanian dan kerendahan hati yang luar biasa. Maka semoga pekan suci ini aku dan engkau sama-sama belajar untuk rendah hati, menuliskan kembali goresan-goresan kelam dalam hidup kita. Itu akan jadi latihan rohani yang baik. Dan yang paling penting bukan saja bagaimana kita menikmati salibnya, tentu saja tidak segelap itu ya. Karena bagi kita orang Kristiani, jalan salib adalah jalan cinta. Maka yang harus direfleksikan adalah bagaimana cinta Allah memulihkan saya, menyembuhkan saya, menguatkan saya, membuat saya berani berharap lagi untuk bangkit. Dan apapun kondisimu, semoga pekan suci ini yang dimulai dari perayaan Palma mengingatkan aku dan engkau bahwa Allah lebih dulu menanggung semua derita dalam salibnya. Dan bahwa kita, manusia ini tidak bisa lagi menuntut Allah. Hai Allah yang maha tinggi, engkau tidak tahu apa-apa tentang derita kami. No. Kamu tidak bisa lagi berkata demikian sebab Yesus sendiri menjadi manusia. Dia Allah menjelma menjadi manusia, merasakan derita itu, merasakan keterasingan, merasakan keterpurukan, merasakan dihianati oleh orang lain, merasakan dinamika perasaan yang berubah-ubah. Maka mintalah rahmat keberanian teman-teman, mintalah rahmat kerendahan hati. Sebelum kisah Markus bab 11 ini dibuka, sebelum Yesus diarak dengan begitu gegap gempita ke dalam kota Yerusalem dengan daun-daun palma, lambang identitas kerajaannya. Sebelumnya, persis di bab 10, penutupnya adalah kisah tentang Bartimeus, pengemis yang buta itu. Apa yang dia teriakkan? Yesus, putra Daud, kasihanilah aku. Bartimeus yang buta meninggalkan segalanya. Dikatakan dalam Injil, dia menanggalkan jubah tempat alasnya. Tempat alas di mana dia nyaman, di mana dia duduk sepanjang hari, di mana orang menaruh keping-keping uang belas kasihan supaya dia bisa hidup. Dia tanggalkan itu semua. Dia bangun walaupun dia belum bisa melihat, walaupun orang-orang di sekitarnya berteriak, Bartimeus, diam, tapi dia menolak untuk diam. Apa yang Bartimeus lakukan? Dia berteriak lebih kencang, Yesus putra Daud, kasihanilah aku. Dan dia tanggalkan semua, dia lepaskan jubahnya, meraba-raba mencari Yesus dalam kegelapannya. Dan mungkin teman-teman, justru kisah Minggu Palma ini membuat kita harus kembali pada iman si Bartimeus. Mungkin dalam kegelapan jalan salib, kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita. Kita bangkit berdiri, kita meraba-raba di mana Tuhan, di mana Engkau. Tuhan memberkatimu sahabatku. Hidup tidak akan menjadi lebih gampang. Hidup tidak akan menjadi lebih mudah, bukan? Seiring bertambahnya usia, tantangan makin banyak, tuntutan makin tinggi. Tapi jangan lupakan bahwa Tuhan mengasihimu. Bahwa selalu ada harapan.
selalu ada cinta, selalu ada berkat bagi mereka yang berharap. Saya sungguh mendoakanmu, kita masuk ke pekan-pekan yang luar biasa ini, lalu bersama Yesus yang sengsara wafat, kita bersama-sama juga bangkit bersama Dia. Tuhan sayang padamu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan berkati engkau dalam kuasa-Nya yang kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.